Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024, selamat berjumpa dalam pelayanan podcast Kabar Bahalap bersama saya Penetua Hardoliono Sehat dari Majelis Jemaat GKI Pelangka 1, lingkungan pelayanan 2. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, doa dan harapan saya saudara semuanya selalu bersukacita, bersemangat dalam segala keadaan, sehat sebelum dan sesudahnya, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Bapa, oleh karena berkat, penyertaan, dan pimpinan perlindungan Tuhan tadi malam sampai pagi hari ini, dan kembali kami ada pada saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Saat ini kami mendengarkan pembacaan renungan firman Tuhan. Urapilah kami agar kami mengerti pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan nas Alkitab sesuai Almanak GKI sebagaimana tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai 7 dengan perikop Baesa Raja Israel yang demikian bunyinya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam Alkitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari di dalam hidupnya. Amin. Yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan renungan firman Tuhan yang ditulis oleh pendeta Yulianson STH dengan perikop Baesa Raja Israel yang demikian bunyinya. Kitab 1 Raja-Raja
menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Salomo. Diceritakan pula tentang betapa terkenal dan kayanya Raja Salomo. Di bagian ini juga banyak diceritakan tentang bagaimana Salomo membangun dan menahbiskan bait suci di Yerusalem. Yerobeam yang adalah salah satu pegawai Salomo merebut kerajaan Israel dari tangan Salomo melalui pemberontakan. Nabi Ahia berbicara kepada Yerobeam bahwa kerajaan Salomo akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu Israel di bagian utara dan Yehuda di bagian selatan. Suku-suku di utara akan bergabung di bawah kendali Yerobeam untuk melawan Salomo. Suku Yehuda di bagian selatan tetap setia kepada dinasti Daud dan diperintah oleh anak Salomo, yaitu Rehabeam. Adapun setiap raja dinilai menurut kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Jika setia dan mematuhi hukum Tuhan, ia dipuji sebagai orang yang baik. Akan tetapi jika tidak setia dan melakukan kejahatan, ia dinyatakan sebagai orang yang jahat. Semua raja Israel dinyatakan jahat karena mereka menolak Tuhan Allah dan menyembah berhala. Sebaiknya, kebanyakan raja Yehuda dinyatakan baik karena mereka menuruti teladan nenek moyang mereka, Raja Daud, dan beribadah kepada Tuhan Allah. Kitab 1 Raja-Raja telah menceritakan tentang ancaman paling serius kepada Salomo, muncul dari dalam pemerintahannya sendiri. Yerobeam yang adalah salah satu pegawai Salomo merebut kerajaan Israel dari tangan Salomo melalui pemberontakan. Nabi Ahia berbicara kepada Yerobeam bahwa kerajaan Salomo akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu Israel di bagian utara dan Yehuda di bagian selatan. Suku-suku di utara akan bergabung di bawah kendali Yerobeam untuk melawan Salomo. Suku Yehuda di bagian selatan tetap setia kepada dinasti Daud dan diperintah oleh anak Salomo, yaitu Rehabeam. Secara umum, kitab 1 Raja-Raja menceritakan kisah hidup dari raja-raja yang memerintah kerajaan Israel di wilayah utara maupun kerajaan Yehuda di wilayah selatan. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 1-7 diceritakan bahwa Nabi Yehu menubuatkan dinasti Raja Baesa yang sedang berkuasa atas Israel saat itu akan berakhir. Raja Baesa meninggal dan diganti oleh putranya Ela. Dalam sejarah kerajaan Israel terdapat beberapa raja yang berlaku jahat di mata Tuhan Allah. Salah satunya adalah Raja Baesa. Raja Baesa menunjukkan perilaku jahat di mata Tuhan Allah yang diikuti oleh orang Israel yang notabene rakyat yang ia pimpin, sehingga Tuhan Allah menjatuhkan hukuman pada Baesa. Peristiwa kejatuhan Raja Baesa disampaikan Tuhan Allah melalui utusannya, yaitu Nabi Yehu. Demikian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan telah membangunkan kami pada tidur kami pada pagi hari ini, sehingga kami
diberi kekuatan, diberi kesembuhan, dan dapat menjalani segala aktivitas kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Maka oleh sebab itu tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Oh Bapa Yesus Kristus, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami supaya kami selalu setia akan Tuhan, sehingga kami tidak dijatuhkan hukuman, sehingga kami diberi keampunan. Kami tetap menurut kehendak-Mu ya Bapa, sebagaimana bangsa Israel untuk setia kepada Raja Daud dan tidak menyembah berhala. Kami mohon penyertaan-Mu, berikanlah kami pengampunan dan tuntunan, sehingga kami tetap menyembah kepada Tuhan Allah kami, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan membagi kabar bahalap untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.